Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Ayu Lesari dengan NIM 1913030019 akan mempresentasikan materi dari kelompok 6, yaitu saya akan membahas pengertian ashobah. Kata ashobah dalam bahasa Arab berarti kerabat seseorang dari pihak bapak. Disebut demikian dikarenakan mereka yakni kerabat bapak menguatkan dan melindungi. Dalam kalimat bahasa Arab banyak digunakan kata usbah sebagai ungkapan bagi kelompok yang kuat. Demikian juga di dalam Al-Quran, kata ini seringkali digunakan. Di antaranya dalam firman Allah, Quran Surat Yusuf ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu la in akallahu alladhi bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Yang artinya, mereka berkata, jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi. Quran Surat Yusuf ayat 14. Maka jika dalam faraid kerabat diistilahkan dengan kata ashabah, hal ini disebabkan mereka melindungi dan menguatkan. Inilah pengertian ashabah dari segi bahasa. Sedangkan pengertian ashabah menurut istilah para fuqaha ialah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan tegas. Sebagai contoh, anak laki-laki, cucu laki-laki, keturunan anak laki-laki, saudara kandung laki-laki, dan saudara laki-laki seayah, dan paman yaitu saudara kandung ayah. Kekerabatan mereka sangat kuat dikarenakan berasal dari pihak ayah. Pengertian ashabah yang sangat masyhur di kalangan ulama faraid adalah orang yang menguasai harta warisan karena ia menjadi ahli waris tunggal. Selain itu, ia juga menerima seluruh sisa harta warisan setelah ashabul furud menerima dan mengambil bagian masing-masing. Nah, jadi didapatlah pengertian bahwa ashabah adalah orang-orang yang mendapatkan sisa harta dari peninggalan si mayit setelah ashabul furud bagian-bagian yang telah ditentukan bagi mereka dan bagiannya tidak ditetapkan dalam salah satu dari 6 macam bagian harta warisan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Singkatnya, yang dimaksud dengan ashabah adalah keluarga laki-laki dekat dari pihak ayah. Apabila tidak ada sisa harta dan setelah ashabul furud menerima bagiannya, maka ashabah tidak mendapatkan apa-apa. Ahli waris ashabah ini harus menunggu sisa pembagian dari ahli waris yang telah ditentukan bagiannya. Dan keistimewaan ashabah ini, ia dapat menghabiskan seluruh sisa harta si mayit apabila ahli waris yang ditentukan bagiannya sudah mengambil apa yang menjadi haknya. Adapun bagian yang diperoleh oleh ahli waris ashobah dapat terjadi sebagai berikut. Yang pertama, mendapat seluruh harta warisan si mayit dengan syarat si mayit hanya meninggalkan ahli waris dia sendiri. Yang kedua, berbagi sama di antara para ashobah apabila si mayit meninggalkan beberapa ashobah yang sederajat. Nah, yang ketiga, mendapat seluruh sisa lebih dari ahli waris apabila si mayit meninggalkan ahli waris yang menurut ketentuan hukum mendapat bagian tertentu. Yang keempat, mendapat 2 bagian, yang laki-laki dan perempuan mendapat 1 bagian apabila di dalamnya ada perempuan yang sederajat. Yang kelima yaitu apabila harta warisan sudah terbagi habis oleh ahli waris yang telah ditentukan bagian, maka ashobah tidak mendapat bagian sama sekali. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Nama saya Afnisa dengan NIM 1913030017. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang ahli waris al-sobah dan dasar hukumnya. Nah, yang pertama yaitu ahli waris al-sobah. Nah, yang mana ahli waris al-sobah ini itu dibagi kepada 14 bagian. Nah, yang pertama yaitu anak laki-laki. Yang kedua, anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki terus ke bawah. Yang ketiga, ayah. Yang keempat itu kakek laki-laki terus ke atas. Sedangkan yang kelima, saudara laki-laki kandung. Yang keenam, saudara laki-laki seayah. Yang ketujuh, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Yang kedelapan, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Yang kesembilan, paman kandung. Yang kesepuluh yaitu paman seayah. Ke-11, anak laki-laki dari paman laki-laki sekandung.
Yang ke-12 yaitu anak laki-laki dari paman laki-laki seayah. Yang ke-13 laki-laki yang memerdekakan, dan yang ke-14 yaitu perempuan yang memerdekakan. Nah, itulah susunan ahli waris as-sobah. Nah, selanjutnya yaitu dasar hukum as-sobah. Nah, seperti yang kita ketahui, dasar hukum as-sobah ini terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 176 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Nah, yang artinya mereka meminta fatwa tentang kalalah kepadamu. Katakanlah, Allah memberi fatwa kalalah kepadamu, yaitu jika seseorang meninggal dunia dan tidak memiliki anak dan memiliki saudara perempuan, maka bagian dari saudara perempuan itu ialah 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Dan bagian dari saudara laki-laki ialah mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika tidak mempunyai anak. Nah, selanjutnya jika mempunyai 2 orang saudara perempuan, maka bagian dari kedua saudara perempuan itu ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika yang ditinggalkan itu ialah saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka bagian dari saudara laki-laki yaitu 2 kali bagian dari saudara perempuan. Allah telah menetapkan hukum ini agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Saya Novi Agusti, NIM 1913030002 akan menjelaskan tentang macam-macam pembagian ahli waris, asabah, dan penyelesaiannya. Yang pertama yaitu asabah binafsi. Asabah binafsi adalah ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian asabah. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali mu'tiqah, orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya. Asabah binafsi terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki, bapak, kakek dari garis bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, dan yang terakhir muktik atau muktikah, orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya. Dalam pengertian lain, asabah binafsi adalah setiap laki-laki yang diantara dia dan si mayit tidak ada ahli waris perempuan, atau yang langsung berlangsung dengan si mayit tanpa ada hubungan ahli waris perempuan. Dalilnya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 11. Kondisi ahli waris asabah binafsi ada 3. Yang pertama, asib mendapat seluruh warisan jika ia hanya sendirian. Yang kedua, asib mendapatkan sisa warisan setelah warisan itu dibagi-bagikan. Yang ketiga, jika harta warisan telah habis dibagi kepada yang berhak, asabah tidak mendapatkan harta warisan.
Yang kedua yaitu asabah bil aghair. Asabah bil aghair adalah ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu. Ahli waris penerima asabah bil ghair yaitu anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki, saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah. Contohnya, seseorang wafat meninggalkan cucu laki-laki dan cucu perempuan. Dalam hal ini harta warisan menjadi milik mereka berdua sebagai asabah dengan ketentuan bagian laki-laki adalah 2 kali lipat bagian perempuan. Asabah bil ghair adalah warisan yang berdasarkan kaidah bahwa bagian laki-laki adalah 2 kali lipat bagian perempuan. Asabah bil ghair adalah setiap wanita yang bagian warisannya setelah atau 2/3 jika ada laki-laki yang memiliki derajat dan kekuatan kekerabatan yang sama. Asabah bil ghair memiliki 2 sisi yaitu asabah. Asabah adalah wanita yang memiliki hak waris setengah dari harta warisan jika ia sendirian atau 2/3 jika ia berdua atau lebih. Yang kedua ghair, yaitu laki-laki yang bergabung bersama wanita karena berada pada derajat yang sama dan memiliki hubungan kekerabatan yang kuat. Contohnya, seseorang wafat meninggalkan anak perempuan, ibu dan paman. Dalam hal ini, anak perempuan memperoleh setengah dan dari harta warisan, ibu memperoleh 1/6 berdasarkan furud dan paman mendapatkan sisa asabah. Jadi, asabah bil ghair adalah warisan dengan kaidah bagian laki-laki adalah 2 kali lipat bagian perempuan. Dalam penjelasan kedua, asabah bil ghair adalah setiap wanita yang berhak memperoleh setengah dari harta warisan jika ia hanya sendirian atau 2/3 jika ia berdua atau lebih. Baiklah, perkenalkan nama saya Al-Hanif Sukriyadi, NIM 1813030013 akan melanjutkan pembacaan materi tentang poin yang C, asabah ma'al ghair, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu, furud muqdaro. Ahli waris yang menerima bagian asabah ma'al ghair adalah yang pertama, saudara perempuan sekandung seorang atau lebih bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki seorang atau lebih. Yang kedua, saudara perempuan seayah seorang atau lebih bersama dengan anak ataupun cucu perempuan seorang atau lebih. Adapun dasar hukum pembagian asabah ma'al ghair ini adalah pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya Nabi Muhammad memutuskan bagian anak perempuan setengah, cucu perempuan garis laki-laki 1/6 dan sisanya untuk saudara perempuan. Hadis riwayat Al-Jamaah selain Muslim. Contoh kasus pertama adalah seseorang wafat meninggalkan seorang anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara kandung perempuan. Dalam hal ini seorang anak perempuan memperoleh 1/2 setengah dari harta warisan, cucu perempuan memperoleh 1/6 dari harta warisan untuk melengkapi 2/3, dan saudara kandung perempuan memperoleh sisa sebagai asabah. Contoh kasus yang kedua, seorang wanita wafat meninggalkan suami, ibu, 2 anak perempuan, dan saudara perempuan seayah. Dalam hal ini, suami memperoleh 1/4 dari harta warisan, ibu memperoleh 1/6 dari harta warisan, 2 anak perempuan memperoleh 2/3 bagian. Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa asabah ma'al ghair memiliki 2 kondisi dalam warisan. Yang pertama, ia mewarisi apa yang tersisa setelah asabah furud sebagaimana dalam contoh pertama. Yang kedua, ia tidak mewarisi apapun. Hal itu terjadi jika seluruh harta warisan telah habis dibagikan kepada asabah al-furud. Terima kasih, itulah pembacaan materi dari kelompok 6. Jika ada salah kata, ada salah dan janggal, mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.